Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakatan fih. Hadza li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabih tanzil wa fi ayatil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memuji Allah dengan segala kemahabesarannya, kemahakuasaannya, bersyukur atas segala nikmat, bersyukur atas segala pemberian, barokah, rahmat, hidayah, inayah. Sehingga dengan itu Allah akan terus menambahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita mampu tetap melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, sekaligus melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Dan kita bermohon kepada Allah menjadi salah satu dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari demi hari, bulan berganti bulan, kita tetap bersemangat untuk mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah. Karena penting bagi kita. Karena biasanya pemikiran kebiasaan orang umum kalau sudah mulai menua, ya kan? Kalau sudah mulai menua, mulai 40 tahun, mulai 50 tahun, atau mendekati pensiun, ada kerangka berpikir yang kurang pas. Ya kan? Ada yang berpikir mentoah mulai toa, saat istirahat. Ya, saatnya kita istirahat, tidak melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Terpensiun. Ditemili bergerak, ditemili melakukan sesuatu hal, gente molah-molah, ngono bahasan terbiasa, ya kan. Ternyata ini adalah hal yang keliru, ya kan? Ini hal yang keliru. Tapi ini membudaya di kalangan kita. Keri setahun terpensiun, wah mikir ya, jemak keringan temolah-molah li Bali, ya kan? Wah 2 tahun kita pensiun, wah jerai kita begawean, wah ngono pikir kita ngombe-ngombe pipu. Ngombe-ngombe cucu, tapi ternyata ini salah, ya kan? Ini salah. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya pada usia berapa tahun? 40 tahun. Masya Allah, ya kan? Mulai berdakwah, mulai menghibahkan usianya itu pada saat usia sudah mendekati 52 tahun. Masya Allah. Bahkan ayat Allah, tadi saya buka sebentar ya. Bahkan ayat Allah dalam Quran surat Al-Insyirah ya, mengajarkan kepada kita, lihat pada ayat yang ke-7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allah katakan, wahai Muhammad, karena itu bila kamu telah menyelesaikan suatu urusan duniamu, maka laksanakanlah ibadah dengan baik. Wahai Muhammad, berharaplah hanya kepada Tuhanmu. Artinya apa? Ya kan? Ternyata pekerjaan itu tidak ada habis-habisnya. Tidak ada molah-molah entah, ya kan? Setelah kita pensiun, justru di situ kita mulai lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Lebih mulai banyak memperbanyak pekerjaan-pekerjaan yang bernilai keridhaan Allah. Sudah saatnya kita melepas hal-hal yang bersifat duniawi yang kemarin sebelum kita pensiun. Nah, itu dia. Nah, ini saya sampaikan karena saya teringat tadi perkataan dari beliau nanti tadi Abu Raga tadi ya. Wah, selikin tertoa, dindik nah salah kita berpikir.
Selain tertawa, justru selain tak harus semangat beribadah karena ndak waktu ampuh. Ya, semua sudah kurang, tenaga kurang, ya kan? Pikiran sudah mampet, ya kan? Becate sili, nah segala macam. Justru di saat-saat mulai menua-menua itulah kita mulai berpikir untuk akhirat kita, giat-giat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena apa? Wah jerai tebu ideal. Sholat suyan sekedik ngome itu, ya kan? Padahal semakin panjang sholat kita, maka semakin nikmat. Nah gitu deh. Nah gitu ibu-ibu ya. Maka hal-hal yang harus kita pahami dan sekaligus kita masuk dalam materi kita sore hari ini adalah mewaspadai setiap ancaman-ancaman. Ingat dalam hidup ini ada tantangan-tantangan, nah, ya kan? Dalam hidup ini banyak juga hal-hal yang menghambat keinginan kita untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Yang ini populer hadis ini. Kata beliau, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya manusia lahir ke dunia itu dalam kondisi fitrah. Ya kan? Fitrah ada yang mengartikan suci. Karena memang bayi yang dilahirkan itu belum memiliki dosa. Ada juga yang mengartikan Islam. Karena apa? Bayi ketika di dalam kandungan ada persaksian bahwa tiada ilah selain Allah. Dengan kalimat Allah dalam Qur'annya, ya kan? Dalam firman-Nya Allah berkata, alastu birabbikum, kata sang janin, qalu bala, tentu. Apakah kamu menganggap aku Tuhanmu, kata Allah, tentu. Ya ampun, nah bayi yang baru lahir semua dalam kondisi Islam. Nah, yang kita harus mengerti fitrah. Fitrah ini bawaan, ya kan? Fitrah manusia itu ada dua sebenarnya, ibu-ibu. Fitrah manusia itu ada dua. Fitrah agama dan fitrah kebaikan. Ya kan? Fitrah agama karena kita memang dari sejak ditiupkan ruh oleh Allah ada persaksian, maka kita beragama. Ya, si kedua kebaikan. Ya, sifat dasar manusia itu baik. Ya kan? Ya pokoknya Allah dalam firman-Nya yang pernah kita sampaikan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah beserta orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa berbuat kebajikan. Karena dua fitrah ini, inilah kenapa setan akan mengganggu dua hal ini. Ya. Dia akan mengganggu kondisi keimanan kita, ibu-ibu, ya kan? Dia akan mengganggu kondisi keberagamaan kita. Karena fitrah bawaan kita adalah agama. Karena setan sudah ngomong sama Allah, ya. Apa kata setan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Kata setan atau iblis, wahai Tuhanku, karena engkau telah menjadikan aku sesat, sungguh aku akan menjadikan segenap manusia di dunia ini terpesona oleh rayuanku. Sungguh aku akan menjadikan mereka semua sesat. Jadi si pertama seidana adalah agamanta, ya kan? Dibuat agama kita rusak. Dirusak dari apa? Segala hal. Kemarin kita sudah bahas, ya. Ada peperangan, ya kan? Ada 5 musuh kaum mukmin, masih ingat? Yang pertama, mukmin yang mendengkinya. Kemudian yang kedua, munafik yang membencinya. Kemudian yang ketiga, orang kafir yang memengeranginya. Yang keempat, setan yang senantiasa membisikkan kejahatan dalam hatinya. Yang kelima, nafsu yang mengajak kepada kesesatan. Kemarin kita sudah panjang lebar menceritakan tentang bagaimana orang kafir itu memerangi kita sampai kita mengikuti milah mereka, ya kan? Walan tardau angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani akan senantiasa memerangi kalian, tidak akan senang kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Apa itu milah? Agamana, kebiasaannya, budayanya, cara mereka berbuat, cara mereka berkata, selipu. Nah, ya kan? Nah, itu dia. Maka peperangan yang mereka lakukan tidak hanya fisik, legu, macam-macam. Saya ingin bercerita, ya.
bagaimana Turki Utsmani bisa runtuh pada saat itu. Mungkin ibu-ibu sudah dengar cerita, tapi tidak apa-apa kita ulang, ya kan? Pada suatu hari sebelum memulai pertempuran untuk mengalahkan Islam dan runtuhnya Turki Utsmani, biasanya ada intelijen yang dikirim, gitu bahasa kita ya. Intelijen yang dikirim ke Turki melihat kondisi di sana sebelum penyerangan. Nah, jalan-jalanlah intelijen ini, dilihat di kota, di desa, tiba-tiba bedai dia bareng kanak bajang, jangkana nangis, ya kan? Pemuda ini sedang menangis sambil memegang anak panah dan busurnya, ya. Heran intelijen, kenapa kamu nangis? Aku memiliki 10 anak panah. Legu arak siwe kena, ini kena yampuk ku nangis. Yo, kan semua nangis. Kenapa kamu menangis? Harusnya kamu senang. Karena 9 anak panah kena, 1 tidak. Tapi lihat jawabannya. Ketahuilah paman, katanya, yang aku pikirkan adalah di hadapanku adalah 10 musuh-musuh Islam. Ya, aku memiliki 10 anak panah, 9 yang kena musuh, tapi 1 tidak kena, berarti aku yang kena. Maka aku bersedih karena tidak bisa lagi membela agamaku. Akhirnya apa kata sang intelijen? Badana bosna, ya, dia kasih tahu negaranya, belum saatnya kita menumbangkan Islam, ya. Belum saatnya kita menumbangkan Islam karena hari ini para pemuda masih mencintai agamanya. Hari ini pemuda masih memikirkan agamana. Hari ini para pemuda masih memikirkan bagaimana Islam tegak. Belum saatnya. Akhirnya dia pulang. Berkalang tahun, 5 tahun berlalu, datang lagi. 10 tahun berlalu, datang lagi intelijen itu. Dan dia jalan-jalan lagi, ya. Mampu ia berdiri barang anak bajang nangis, ya kan? Lagi dia melihat anak muda yang sedang menangis. Kemudian dia bertanya lagi, ya kan? Kenapa engkau menangis, wahai pemuda? Ketahuilah paman, aku baru saja ditinggalkan sama pacarku, maka aku menangis, kata dia. Maka apa kata sang intelijen? Gembira dia, ya. Dia lapor, dia tidak pulang ke negaranya. Dia telepon presidennya, dia katakan, saatnya kita menyerang Islam saat ini. Kenapa, katanya? Hari ini para pemuda lebih mencintai pacarnya daripada Allah. Hari ini para pemuda nggak lagi memikirkan negaranya, nggak memikirkan Islam, nggak memikirkan Rasulullah, tapi mereka bersedih karena kehilangan pacarnya. Pada kejadiannya dengan Indonesia hari ini, ibu-ibu. Kenapa umat Islam di Indonesia seolah-olah ditindas, ditebung ngumbe-ngumbe, ya, selepu salahang na iteh, ya kan? Nang masjid salah, ya kan? Sholat deket-deketan salah. Dianggapnya kaum muslimin ini biang penyakit, ya. Kenapa bisa? Harusnya kita berpikirnya, kenapa kok bisa seperti itu? Bukankah kita di Indonesia ini mayoritas? Itu luwe. Tapi kenapa? Ternyata jawabannya inilah peperangan yang dilakukan oleh orang kafir kepada kita. Lihat anak-anak kita hari ini menewah ngenti HP nah. Dengerang na ke kalimat dah. Denger na ke denanggor anakku. Udah mendengar, ya kan? Ya kan? Udah mendengar. Maka pikiran kita, panggilan kita saja tidak didengar oleh anak kita ketika dia asik melihat HP-nya. Bagaimana ketika Allah memanggil dia? Bagaimana ketika Islam membutuhkan perjuangan dia? Bagaimana ketika Islam membutuhkan pembelaannya? Yampuk nengenongkat dengan kafir saatna tenyerang dengan Islam. Karena para pemuda-pemuda Islam ndik nemilin denger kalimat lekan Allah. Ya, ngebang dengan nulek peduli, ya kan? Nggak peduli, ya kan? Karena apa? Nah, itu dia. Persis nggak ceritanya sama yang tadi. Ya kan? Begitu anak-anak muda di Turki saat itu mulai sibuk dengan pacaran, sibuk dengan kemaksiatan, neroang dan dengar panggilan Allah. Ya, itu yang terjadi. Nah, itulah yang pertama, karena setan sangat tahu ada 2 fitrah dalam diri manusia ini, yang satu fitrah agama, yang kedua fitrah kebaikan. Si pertama sedana agama tajulu, ya kan? Ya, sedana agama-agama anak muda ini, ya kan? Yampuk nengenongkan dengan Yahudi. Ada 3 hal yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada kita. Apa enggak? Nah, jauhkan para pemuda Islam dari masjidnya. Terjadi nggak hari ini? Terjadi. Doyan isin masjid dengan sebuah maghrib, ya kan?
Si tua-tua isin masjid ya kan. Berhasil. Makanya Balai Dakwah ingin mengembalikan itu. Yang buat lekan PAUD ya kan. Kita mau ajari mereka Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa target selesai PAUD mereka hafal juz 30. Ya kan, itu target utama PAUDnya nanti. Dan kita akan buat rumah Quran untuk remajanya. Ya, Balai Quran yang mereka bisa hafal Al-Quran 2 tahun. Insya Allah ya kan. Dalam rangka itu agar kembali anak-anak kecil ini ingat sama agamanya, anak remaja ingat dengan agamanya, adiknya kurangan lalu ngenti HP, degu girang ngenti Al-Quran. Itu dia. Jauhkan para pemuda dari masjidnya. Ternyata terjadi, ya kan? Isin masjid dengan si tua-tua, si wanita boleh kak, sidik tebu suwe-suwe sholat. Padahal nikmatnya sholat itu apabila kita lama berdirinya. Neka jande beruna bedos kini wah ngomel dengan lemudi. Ya, bekrem ya kan. Udah nasa murat. Masya Allah ya kan. Tuh dia. Jauhkan anak muda dari Al-Qur'annya. Terjadi nggak? Terjadi. Hari ini anak-anak muda kita pegang HP apa pegang Quran? HP. Justru dia lupa kadang-kadang menaruh Quran di dalam HP. Padahal ada aplikasinya. Ya kan? Yang ketiga kata mereka, jauhkan anak-anak muda dari budaya Islamnya. Ya. Tentu ya berkerudung nangka. Legu budayanya apa? Budaya dengan kafir ya kan? Bekasian, apa bahasa tadi berpacaran ya kan? Berpacaran ya kan? Itu mabuk-mabukan ya kan? Itu pemuda-pemuda Islam hari ini ya. Dirusak fitrah agama kita. Dirusak. Karena mereka kalau tidak merusak agama, tidak akan bisa menang. Melawan orang Islam tidak bisa menang. Lekan laik na perangin itu yang hidup fisik dengan kafir, dia nawah bau menang. Karena apa? Orang Islam sangat menjaga dirinya. Maka yang dilakukan oleh mereka adalah merusak fitrah agama anta. Rubin wah jelasang tetes gede ya kan? Sedak na itelekan makanan ta, ya kan? Campurna si minyak bewi, ya kan? Kan kita tahu nengka. Berhenti mereka menaruh komposisi lain kan jelas komposisinya kan? Terbuat dari daging babi, terbuat dari daging sapi, arak jelas. Tapi sekarang enggak, dipakai apa? Kude-kude. Ya, tahu ke sidang kita kude itu, ya kan? Dia noh ngajari tadi sekolah, ya kan? Kude babi sekian-sekian, ya kan? Kude sapi sekian-sekian. Dia tak tahu, dibuat kita bingung, ya kan? Ya kan? Maka paling gampang sekarang untung tak berdua mui. Arak label halal, minimal lino dulu, ya kan? Ya, apalagi di tempat-tempat lain, lalu di Danang Beli misalnya. Ngumbeng kunda minta makanan, enggak aja ya kan? Masya Allah gitu. Itu dirusak. Agar apa? Tubuh orang-orang beriman itu penuh dengan hal-hal yang haram sehingga doa-doa mereka tidak terkabul, ya kan? Naruang ngabulang doa anta si epenta, si kakan ta barang haram, si lakuang ta hal yang haram. Nah gitu dia, ya kan? Masya Allah, rusak fitrah agama kita. Yang pun nengeneng pun Indonesia. Maka kami bersyukur ibu-ibu masih mau mengaji. Palang ndek selamatang diri tah nengka ini. Karena memang kewajiban itu menyelamatkan diri dulu. Ku angpusakum wahlikum nar. Jaga diri tajulu. Baru keluar ganta dari api neraka. Itu dia fitrah agama. Si kedua fitrah kebaikan. Ya. Fitrah kebaikan ini dirusak oleh setan, ya kan? Dan para pengikutnya ngumbe kuna nyedak kebaikan itu caranya adalah menjadikan sesuatu yang jahat nampak baik. Genti ne aran-arana, ya kan? Contoh yang paling sering berkembang riba, ya kan? Ya, riba diartikan apa oleh orang-orang sekarang? Bunga. Oh. Padahal dosanya riba itu seperti menzinai ibu kandung bagi laki-laki, menzinai anak kandung bagi perempuan. Ngeri. Degu, mereka rubah nama itu menjadi bunga, sesuatu yang sangat disukai. Saya tidak teman kembang. Karena kalau lama-lama kita bilang bunga kan demen itu. Ya, sama dengan begal, maleng rampok, rubah na bahasa naga. Apa kana? Ya, koruptor, ya kan? Jadi begitu kita mendengar kata koruptor, ndek gedak.
Karena bagus sebutannya, ya kan? Koruptor, kan? Ya kan? Tikus-tikus berdasi, yang kan? Keren-keren sebutannya. Penzina juga kah? Apa sebutan penzina sekarang? PSK. Pekerja seks komersil tuh. Luar biasa. Ya kan? Bagus-bagus namanya. Berbeda dengan kebaikan coba. Berbeda dengan kebaikan. Dengan melihara jenggot bagus-bagus sunnah Islam apa enggak nah? Teroris, Wahabi, Masya Allah. Lenge-lenge sedang yang kebaikan-kebaikan itu, ya kan? Itu kenapa? Karena Islam dilihat lemah, ya. Karena apa? Kanak-kanak bajang demenan ya main game, main Mobile Legend, main apa kayak arana apa ini kan? Ya macam, ya kan? Itu dia. Itu cara setan menggoda fitrah kebaikan kita. Dibuat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu seolah-olah buruk. Misalnya putun taide, ngembang kita kepeng, maksudnya baik. Agar orang percaya bahwa kita akan menyalurkan lagu apa ongkat dengan kita itu nengka. Gena pamer, gena ria, aju. Masya Allah. Harusnya kan alhamdulillah gitu kan. Ada macam-macam nih kan. Ya macam sebutan kebaikan-kebaikan dibuat macam-macam. Mia itu pesantren macam mau kadang kita itu. Hal itu dari cara setan. Karena apa? Setan tadi di ayat-ayat yang saya sampaikan tadi berkata kepada Allah, karena engkau telah menjadikan aku sesat, sungguh aku akan menjadikan segenap manusia di dunia terpesona oleh rayuanku. Nah, rayuan maut, rayuan gombal gitu kan. Itu kata setan, ya kan? Makanya Allah kasih tahu kita. Nih, kata Allah kasih tahu kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 120. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Kata Allah, setan memberi janji kepada para pengikutnya dan melambungkan angan-angan kosong mereka. Tuh. Janji-janji setan kepada manusia semuanya palsu. Itu dia. Palsu selebuna ini, ya kan? Itu dia. Makanya itulah yang harus kita waspadai, ancaman-ancaman itu. Karena nanti ketika di akhirat, ketika sudah peradilan dari Allah, setan berlepas tangan dari kita. Ini yang kata setan dalam Quran surat Ibrahim, ya kan? Ini ayat semua nih ngomongnya. Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 22. Saya bacakan artinya saja karena panjang ayatnya. Nanti di akhirat ya. Ketika semua perkara telah selesai diadili, setan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh Allah telah memberikan janji yang benar kepada kalian. Aku juga telah memberikan janji kepada kalian, tetapi kini aku ingkari janjiku kepada kalian. Tuh, ya kan? Nanti kalau korupsi, ya kan? Kalau kamu terima uang sogokanku, ku jadikan kamu jadi pejabat. Nah, itu rayuan setan semua itu, ya kan? Ya kan? Nanti diingkari itu sama setan. Sungguh Allah telah memberikan janji yang benar kepada kalian. Aku juga telah memberikan janji kepada kalian, tetapi kini aku ingkari janjiku kepada kalian. Sungguh aku tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun untuk menyesatkan kalian. Aku hanya sekadar mengajak kalian, lalu kalian mengikuti ajakanku. Nah, itu. Persis seperti kisah yang kita ceritakan dulu itu. Masih ingatnya cerita Simpi loh? Ya, yang saya ceritakan dulu itu kan, ada seorang pemilik sapi yang mengikat sapinya di sebuah pohon dekat sebuah kebun yang banyak sayurnya, ya kan? Ketika sang pemilik sapi pergi, setan datang. Ya, lepasna Simpino, ya kan? Lepasna Simpino. Karena sapi tidak punya otak ya, dia kelaparan maka dia makan apapun yang di dekatnya. Ya kan? Kemudian sang pemilik kebun marah, maka dibunuhlah sapi tersebut, ya kan? Ya, dia sabar, ya kan? Karena manusia itu punya mentei baratang marak kedit, punya dua sayap. Lihat burung itu ya. Burung itu memiliki dua sayap. Ya, ketika satu sayapnya patah, bisa terbang nggak? Begitu juga manusia. Manusia punya dua sayap. Apa dia? Sabar dan syukur. Mentah kurang sabar, dia tak tahu leka di dunia ini, ya kan? Kurang itu. Apalagi syukur tendara. Makanya Allah katakan sobiru, ya kan? Sobiru wa sobiru, ya kan? Warabitu gitu. Sabarlah dan kuatkan kesabaran kalian. Lain sakartum lazidannakum, ya. Perbanyak syukur kalian, gitu kan? Jadi memang sabar dan syukur ini tidak boleh hilang. Benar selesai hilang, wah susah wah itu. Dia berdua syukur misalnya, pasti kita akan
rakus ya kan, karena kita nggak punya rasa syukur, nggak merasa. Kemudian kalau kita kurang sabar kita, maka kita nggak tahan menderita, ya menderita, dia sabar ya kan. Itu dia. Nanti dilihat sendiri di Quran surat Ibrahim ayat 22 ya kan. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa kita harus waspada terhadap ancaman-ancaman tadi? Karena setan akan terus menggoda kebaikan-kebaikan kita agar kita berhenti berbuat baik, ya kan? Nyumbang kita misalnya, ya kan? Tiba-tiba ada orang ngejek-ngejek kita, ya kan? Wah, nanti kamu diginikan, jerah itu berinfak. Itu dia maunya, ya kan? Jadi setiap kebaikan-kebaikan itu pasti akan dibelokkan oleh setan agar kita berhenti melaksanakan kebaikan, ya kan? Tapi hadis tadi belum selesai ibu-ibu, ya kan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa katanya terus? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Arti besarnya adalah pergaulan. Ya kan? Yang purupin tengeno kenapa Abu Thalib paman Nabi dia bau ngucapang tauhid syahadat, kenapa? Karena salah pergaulan. Nah, itu dia. Kalau salah pergaulan kita tentu agama kita bisa rusak. Salah pergaulan kita tentu kebaikan-kebaikan tidak bisa kita lakukan. Maka pandai-pandailah mencari pergaulan. Ingat, setan itu dengan seluruh pasukannya tidak akan pernah berhenti, tidak mengenal capek dalam menyesatkan manusia. Apalagi setan ini hidup lekan laik sampai nengka. Tetap setan nah. Jadi ngumbil liciknya, ya kan? Bagaimana, Masya Allah, ya kan? Dan setan akan masuk melalui pintu keraguan. Lihat bagaimana iblis bisa masuk ke tengah-tengah Adam dan Hawa, ya kan? Ketika Adam dan Hawa ragu, ya kan? Ketika iblis mengatakan, kenapa Allah melarang kamu memakan buah huldi? Biar kamu tidak abadi. Mulai regu-regu tono seninena. Bru natama iblis gitu. Ya, maka jangan pernah ragu, hentikan keraguan. Dalam sholat pun tidak boleh ragu-ragu. Apa sih yakinin dah, wah, ya kan? Misalnya, 2 apa telu mau gue nih, bait 2, ya kan? Gitu dia, yakin saja. Ambil 3 gitu. Jangan ambil yang ragu-ragu. Misalnya ide, ngentut ke gue, apa ndek? Ngentut bait dia, sugul, gitu kan? Karena apa? Tidak ada salahnya kita mengulang, dapat tambahan pahala. Sedangkan kalau kita tidak ulang dia, sang ditemu pahala karena tentu ngentut misalnya, gitu ya. Jadi itu, setan dengan seluruh pasukannya tidak akan pernah berhenti dan tidak mengenal istilah capek dalam menyesatkan manusia. Maka hari ini pun terjadi ibu-ibu ya, orang yang ingin melaksanakan agamanya dengan benar, macam tuduhanna, ya kan? Macam tuduhanna, kadang-kadang tuduhna itu bid'ah, kadang-kadang tuduhna itu macam-macam, ya kan? Tuduhna itu hurufan, macam-macam. Hati-hati dengan semua itu. Jangan sampai kita terjebak. Mungkin maksud kita tidak menyakiti saudara kita, tapi lisan kita yang terlanjur menyakiti akibat godaan. Ingat ya, jadi fitrah manusia itu ada 2. Fitrah agama dan fitrah kebaikan. Kenapa kita bilang kebaikan? Yang punya selipuk dengan dakalin agama Islam punya sifat baik. Dakalin agama Islam duit. Mereka berbuat baik, nolong tetangga segala macam. Cuma ruginya ketika mereka tidak beragama Islam, dia sampai pahalanya sampai akhirat, habaan mansuro doang, ya kan? Itu dia. Kenapa pentingnya kita beragama? Contoh nih lampu nih. Siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison, ya kan? Ya, dia mendapatkan kemuliaan di dunia, tapi di akhirat tidak. Coba kalau dia Muslim, kebaikannya menyebar, Masya Allah, sampai nang kabut tengedu. HP si penemu HP Graham Bell, ya kan? Coba dia Muslim, Masya Allah. Maka bersyukurlah jadi orang Islam. Potensi berbuat baik tidak hanya untuk orang Islam, tapi seluruh manusia. Ya, tapi ingat, hidup itu ada pilihannya. Mau jadi kafir silakan, mau jadi Muslim silakan. Itu seperti setan tadi. Setan hanya goda, itu jadi penentuna. Godana ide, apa istilahnya, berbuat dosa, keringan ide so. Mau ikut setan apa? Tidak, gitu kan? Ingat, yang bisa menguatkan kita dari setan adalah
keimanan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada satupun yang bisa menyesatkan kalian selama iman kalian masih menancap di dalam hati. Dan bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini tidak lepas dari godaan-godaan setan, ya kan? Selepun akan digoda. Selama kita di jalan kebenaran pasti akan digoda oleh Allah. Dan setan selalu akan memperindah perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Memperbagus kejahatan, memperbagus kemaksiatan. Itulah kenapa dalam hadisnya Rasulullah SAW katakan, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Sungguh sorga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Karena apa? Pihaknya si setan seolah-olah itu berat, ya kan? Tapi sebaliknya huffatin nar bis syahawat. Sedangkan neraka itu dilingkupi, dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah, ya kan? Nah, jadi dedek tertipu janji manis, ya kan? Datangin ide run si rentenir gitu ya. Bang rontok, indah kan rasanya kan? Nah, nyinggek 100 muda, 100 muda. Bayangkan ketika mau ditarik pembayarannya, berat apa enggak? Berat. Nah, itu dia. Awalnya dibuat indah, padahal itu berat karena berbunga dia, ya kan? Kena ide berbunga kan? Demen nih deh gitu deh. Padahal itu berat, ya. Semua perbuatan-perbuatan yang buruk akan diperindah. Seolah-olah kan menguntungkan kita, atau tenyinggek dulu, ya kan? Padahal ketika menggantinya berat sekali, ya kan? Maka tipu daya setan itu pasti berujung pada penyesalan bagi manusia, ya kan? Benar apa enggak, ya kan? Mentua nyinggek nyesal apa enggak itu? Nyesal. Kedi deh ku nyinggek ada 1 singgek aku kasih jadi 10 juta, kan? Ya. Saya dapat cerita dari Abu Raka ini, orang sini ada gitu, keasikan minjem di situ 100 ribu sampai ditagih sampai 10 juta gitu ya. Masya Allah, penyesalannya luar biasa itu ya. Setan senantiasa membelokkan keinginan manusia ke arah yang menyimpang. Ketika manusia ingin berbuat baik, setan membisikkan hal yang lain yang kelihatannya lebih baik, ya kan? Jalan pintas misalnya kan. Susah-susah misalnya sedang ngelamar pekerjaan, susah sekali, padahal itu jalan yang harus ditempuh, ya kan? Padahal di dunia ini ya susah, tapi setan membisikkan hal yang mudah, ya kan? Lewat belakang, gitu kan? Nyogok jadinya. Nah, itu dia. Dan nanti penyesalan-penyesalan pun akan muncul. Perbuatan-perbuatan buruk itu seakan-akan indah, tapi ingat menjerumuskan dan membuat manusia dalam kehinaan, ya. Jalan pintas untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan semua hal itu bisa berakibat keburukan. Jadi kita ulangi cara-cara yang digunakan setan, antara lain, adik ngerti deh. Cara-cara yang digunakan setan untuk menggoda kita, yang pertama, menjadikan sesuatu yang jahat nampak baik. Si kedua, menamai perbuatan-perbuatan maksiat dengan nama-nama yang disenangi. Contohnya apa coba? Pacaran tapi dinamai apa? Ta'aruf, enggak nah, ya kan? Ini istilah dengan kene kan ta'aruf kan. Ta'aruf itu datang sama orang tuanya ke rumah, itu namanya ta'aruf, ya kan? Berkenalan. Nih pacaran berdua, itu namanya ta'aruf, ya kan? Nah, itu dia. Menamai perbuatan maksiat dengan nama-nama yang disenangi. Sama kayak tadi, ya kan? Riba jadi bunga dan segala macamnya. Menamai amal baik dengan nama yang tidak disukai, ya kan? Dengan si berbuat bagus macam mau kanan kita, iya, ya kan? Milih orang berjenggot, memelihara jenggot, macam tadi, teroris, radikal, kan macam-macam. Yang keempat, menakut-nakuti dengan angan-angan kemiskinan dan penderitaan. Kamu kalau ngaji di sana nanti dimintain duit infak terus, miskin kamu nanti, ya kan? Nanti kalau kamu ngaji nggak bisa kerja kamu, ya kan? Mending kita pakai waktu kita untuk bekerja, gitu. Selalu ditakut-takuti. Dan yang terakhir mereka menyesatkan dengan secara bertahap. Ingat, setan itu minal jinnati wan nas, ya kan? Setan itu bisa berwujud jin dan juga berwujud manusia. Manusia juga bung goda itu karena mereka tertipu oleh setan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada sore hari ini. Intinya tentang kita harus waspada dalam setiap ancaman-ancaman. Ada 2 ancaman yang harus kita waspadai. Ancaman tentang agama kita ini. Setan akan berusaha membuat agama kita ini tercampur baur, ya kan? Membuat agama kita ini menjadi
kita lemah iman. Kemudian yang kedua kebaikan. Pada dasarnya semua kita ini baik, ya kan? Kita punya hati nurani dan hati nurani itu selalu baik, ya kan? Tapi setan akan menutupi hati nurani kita sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang jahat, ya kan? Jadi hati-hati dengan semua tipu daya setan. Inna syaiton lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.